Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Zaki Arya Putra dengan NIM 0302523033 dari kelas AK23A Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini saya akan mereview tugas akuntansi syariah menengah dengan dosen pengampu Ibu Asri Nurrahmi SE, MSH, EC. Materi pertama ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual modal, emiten, dan pembeli, investor. Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, kegiatan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, kegiatan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Selanjutnya ada saham. Saham, tanda penyertaan, andil, atau kepemilikan seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Saham ini terbagi 3, yaitu saham biasa, saham istimewa, dan saham syariah. Kita mulai dari saham biasa. Saham biasa, hak atas dividen, capital gain, selisih harga jual dan beli, hak suara dalam RUPS, rapat umum pemegang saham, tanggung jawab terbatas pada nilai saham, berhak memesan efek terlebih dahulu, menerima hak apabila perusahaan dilikuidasi. Kita saham istimewa, berhak mendapatkan dividen tetap yang dibagi secara rutin, berhak atas pembayaran likuidasi dan dibandingkan dengan saham biasa. Selanjutnya saham syariah, bersifat musyarakah atau kemitraan jika ditawarkan secara terbatas, bersifat mudharabah bagi hasil bila ditawarkan kepada publik. Semua saham mempunyai kualitas sama sehingga tidak dikenal saham preferensi atau golden share. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Manajer investasi berwenang mengelola portofolio investasi kolektif. Bank kustodian berwenang menolak penitipan kolektif. Fungsi administrasi dan transfer agent. Kelebihannya, 1. Yaitu diverifikasi investasi. 2. Dikelola oleh profesional. 3. Hasil maksimum. 4. Likuiditas. Dan yang kelima, potensi pertumbuhan nilai aset. Lanjut ada reksadana syariah. Reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah disebutkan dalam AD, akad pelaksanaan bagi keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu dari anggota direksi dan komisaris, wakil manajer investasi mengerti tentang prinsip syariah, diinvestasikan untuk produk syariah. Bank kustodian wajib menolak instruksi manajer investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kita ada obligasi. Obligasi atau surat berharga atau sertifikat berisi kontrak antara pemberi dana atau investor dengan emiten, pemberi dana. Bersifat jangka panjang, berisi hutang di mana penerbit membayarkan bunga kepada pemegang surat obligasi selama periode tertentu. Sukuk obligasi syariah, surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah memberikan hak kepada pemegangnya atas bagi hasil, margin atau fee, bukan bunga. Pembayaran kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. Kita sukuk terbagi jadi 3, yaitu ada sukuk mudharabah, sukuk murabah, dan sukuk ijarah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan skema akad mudharabah sebagai dasar penerbitannya dengan menunjuk partner atau pihak lain sebagai mudharib untuk manajemen bisnis. Sukuk murabah, surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan, emiten, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari margin. Selanjutnya ada sukuk ijarah.
Surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan, emiten, pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk berupa fee hasil penyewaan aset serta membayar dana membayar dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Kita ada akad, yaitu akad adalah suatu perikatan perjanjian yang ditandai adanya pernyataan ijab dan qabul. Akad terbagi jadi dua, yaitu akad wa'ad dan akad tabaru. Akad wa'ad adalah pencatatan janji antara suatu pihak dengan pihak lainnya dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada akad tabaru, transaksi kebajikan tolong menolong, terdiri dari qard, meminjamkan tanpa imbalan, ran, meminjamkan dengan jaminan, hawalah, pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, wakalah, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, wadiah, titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja, kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, wakaf, memberikan suatu objek uang atau lainnya tanpa pengembalian. Contoh qard misalnya saya meminjamkan uang kepada saudara saya dengan saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Selanjutnya ada ran. Contoh dari ran adalah meminjamkan dengan jaminan. Contohnya adalah transaksi di pegadaian. Selanjutnya hawalah. Contoh hawalah adalah ketika ada orang yang berpiutang kepada orang lain sebesar 5 juta, sedangkan orang yang mempunyai hutang itu mempunyai piutang juga kepada pihak lain, maka pihak pertama dapat menagih kepada pihak ketiga. Selanjutnya wakalah. Contoh wakalah adalah ketika ada orang yang mewakilkan urusan kepada orang lain. Contohnya ketika ada seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya. Selanjutnya ada wadiah. Contoh wadiah adalah tabungan wadiah, giro wadiah, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Wadiah terdiri jadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad amanah. Bedanya adalah jika wadiah yad amanah, pemilik tidak boleh memakai jaminan titipan tersebut dan tidak berhak tanggung jawab apabila titipan tersebut hilang. Dan yang satunya, apabila barang titipan itu digunakan, mereka boleh menggunakannya tetapi harus tanggung jawab jika titipan tersebut hilang atau lain sebagainya. Selanjutnya adalah kafalah. Contoh kafalah adalah jika ada orang ingin membuka usaha kuliner namun belum punya modal, sedangkan ada orang lain yang sudah ingin memesan makanan dari usaha kulinernya. Agar tidak kehilangan konsumen pertamanya, maka orang yang ingin membuka usaha mencari dana untuk meminjamkan uang untuk modal usahanya. Selanjutnya adalah wakaf, memberikan uang suatu objek atau lainnya tanpa pengembalian. Contohnya adalah sering kita lihat ada wakaf masjid atau wakaf pemakaman. Ya, sekian presentasi saya tugas review akuntansi syariah menengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.